Halo semuanya, selamat datang di video kali ini di mana bersama kita ada pengundian Sohumbing Ya, yang akan bercerita tentang tesisnya ya pada hoax detection berbasis super factor machine ya. iya, Undi ya, ya. iya Pak. Undi selamat datang di video ini. Terima kasih sudah sharing ya. Nanti Ondi akan bercerita tentang bagaimana sih hasil penelitiannya dalam pendeteksian hoax di berbahasa Indonesia ya di berbagai macam website portal berita di Indonesia untuk Iya. mendeteksi hoax dan non hoax. Baik, selanjutnya kepada Ondi dipersilakan untuk membagikan pengalamannya. Nih, terima kasih atas waktunya Pak. Ini akan saya presentasikan sedikit mengenai penelitian saya, yaitu pendeteksian hoax berbasis supervector mesin pada portal berita di Indonesia. Di sini dapat dilihat konten yang akan dijelaskan. Nah, latar belakang itu berdasarkan Kemkominfo, jumlah pengguna internet atau di media sosial itu pada tahun 2020 di bulan Januari sekitar 175 juta jiwa sebelum pandemi, dan juga terdapat kenaikan hingga 10,2% atau sekitar 27 juta per tahun. Nah, media sosial merupakan tempat atau wadah yang sering digunakan sebagai tempat untuk menyebarkan berita ataupun informasi. Nah, berdasarkan data dari Kemkominfo, terdapat sekitar 800.000 situs Indonesia yang teridentifikasi sebagai penyebar berita palsu. Nah, apa itu berita palsu? Berita palsu merupakan manipulasi yang dilakukan secara sengaja, di mana memiliki tujuan untuk memberikan pengakuan dan juga pemahaman palsu, yang nantinya tujuannya untuk memberikan kebencian, ketakutan, kecemasan, dan juga ketidakpercayaan terhadap publik. Nah, berdasarkan dari Kemkominfo, distribusi hoax di media sosial pada tahun 2020 itu sebanyak 163 yang berkaitan dengan fenomena virus corona. Dan juga Kemkominfo meminta untuk redaksi dan juga Dewan Pers mengikuti dan juga mengawasi penyebaran berita hoax tersebut. Berdasarkan dailysocial.id, informasi hoax itu sering ditemukan pada platform Facebook sebanyak 82,25%, WhatsApp 56,55, dan juga Instagram sebesar 29,48. Dan juga sebagian besar responden 48,19 itu tidak memiliki kemampuan atau kepiawaian untuk mendeteksi hoax, dan sebanyak 51,03% responden lebih memilih untuk diam dan juga tidak melakukan apa-apa ketika menemui berita hoax. Nah, berikut merupakan rumusan masalahnya di mana sulit menganalisis dan juga membedakan berita hoax dan juga non-hoax berbasis berbahasa Indonesia secara manual. Nah, tujuan dan juga manfaatnya, di mana nanti tujuan untuk melakukan pendeteksian berbasis supervector mesin, dan juga manfaatnya itu di mana kita dapat melakukan pengklasifikasian dengan memanfaatkan machine learning. Berikut merupakan ruang lingkupnya. Ini berupa pemahaman mengenai apa itu berita. Inilah karakteristik dari berita. Nah, apa itu text mining? Text mining itu merupakan salah satu cabang dari data mining untuk menganalisis data dalam bentuk teks. Nah, hingga saat ini data teks itu banyak digunakan atau diterapkan di bidang seperti keamanan, biomedis, perangkat lunak, dan juga aplikasi dan beberapa jenis lainnya. Nah, apa itu machine learning? Itu merupakan cabang dari artificial intelligence, di mana mengenai model algoritma yang digunakan komputer untuk melakukan aktivitas dan juga pembelajaran tertentu dari pola. Nah, ini ada beberapa kategorinya, ada supervised learn, unsupervised learn, dan juga reinforcement. Nah, ini adalah metodologi yang saya gunakan, yaitu dengan menggunakan CRISP-DM, di mana terdapat ada beberapa tahap, yaitu business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan juga deployment. Nah, ini merupakan tahap penelitian-penelitian sebelumnya, di mana penelitian sebelumnya juga menggunakan beberapa algoritma, ada Naive Bayes, ada K-nearest neighbor, terus ada Ngram, dan mereka ada yang berbahasa Indonesia dan ada juga yang berbahasa Inggris. Ini adalah tahap pendeteksian yang diusulkan, di mana nanti datasetnya itu dikumpulkan secara, dan penelitian ini secara manual
baru dibedakan antara yang hoax ada sebanyak 1000, yang non-hoaxnya juga 1000. Nanti dilakukan pre-processing, pembersihan data, nanti masuk dalam tahap training, partitioning nanti dibagi dua, ada training dan juga ada testing, baru masuk tahap pengujian dengan menggunakan beberapa algoritma, di mana algoritmanya di sini ada decision tree, random forest, SVM, gradient boost, dan multilayer perceptron. Nanti setelah itu baru kita bisa melakukan klasifikasi dan menghasilkan result dan evaluation. Nah, di sini pun kita mencoba memvisualisasikan berdasarkan kata-kata yang digunakan dalam kumpulan berita dataset, di mana data set hoax itu kata apa saja yang sering muncul, dan juga di data non-hoax itu kata-kata apa yang sering muncul. Nah, ini merupakan tahapan dari business understanding-nya itu, di mana nanti kita berfokus pada pemahaman tujuan dari penelitian ini, tujuannya untuk apa. Nah, ini merupakan portal berita media yang saya gunakan. Ini ada dari Turnback Hoax, ada Detik News, Tempo.com. Nah, di sini merupakan data understanding-nya, di mana jumlah berita itu sebanyak 1000 tadi yang hoax dan 1000 yang non-hoax. Jadi total data itu sebanyak 2000 data. Nah, ini merupakan sampel data yang dikumpulkan. Ini ada bagi menjadi 4. Ada teks itu sebagai narasinya, link itu, source, dan juga pengkategorian itu ada hoax dan non-hoax. Ini merupakan tahap visualisasi di mana kata yang sering muncul. Nah, kalau misalkan untuk berita hoax itu dominan katanya itu ada Indonesia, ada Ahok, Presiden. Nah, kalau misalkan di non-hoax itu ada persen, Jokowi, Golkar, dan beberapa kata lainnya. Nah, ini merupakan data preparation, di mana untuk kita menggambarkan datanya. Di sini untuk data ada berita itu ada 500 karakter. Ada link, ada source, dan juga kategorinya. Nah, ini merupakan tahap kita melakukan perancangan dengan menggunakan aplikasi K9, di mana dengan menggunakan modelnya tadi ada sebanyak 5 model. Nah, ini ada beberapa nodes, jadi di K9 ini ada beberapa nodes yang di mana memiliki fungsi-fungsi tertentu. Nah, ini adalah file reader, kita membaca filenya itu dalam format apa. Nah, di sini di penelitian ini saya menggunakan format .csv biar dia bisa mempermudah dalam pengolahan datanya. Nah, ini document creation, dia nanti mengubah data string ke data dokumen cell. Ini contoh datanya. Yang ini di shuffle ini dia akan mengacak kategorinya yang tadinya berurutan, ini diacak. Ini tahap pre-processing itu di mana tahap pembersihan kata-kata, juga membuang duplikasi kata, memperbaiki kesalahan data, sehingga data input mentah dalam format yang sesuai dengan analisis selanjutnya. Ini adalah insight dari pre-processing node, di mana dia ada beberapa rangkaian nodes-nodes lagi, di mana nanti ada fungsinya untuk menghilangkan tanda baca, terus menghilangkan aritmatika, angka-angka, dan juga mengubah huruf besar menjadi kecil, mengambil kata dasar, dan juga ada stop word filter dan lain-lainnya. Nah, ini juga ada dokumen vektor, di mana dia membentuk dokumen dalam bentuk vektor, yang mewakili ruang 1 dan 0. Ini dia kategori kelas itu berfungsi nanti memasukkan kelas string pada setiap dokumen cell, di mana sentimen analisisnya hoax dan juga non-hoax. Ini adalah color manager, dia akan memberikan warna pada kolom dokumen hoax dan juga non-hoax, di mana yang tadi non-hoax itu berwarna hijau dan yang hoax berwarna merah. Ini merupakan gambaran nodes dari model decision tree, di mana decision tree itu terdapat partitioning, itu dia akan mengambil 80% untuk data training, dan 20% untuk data testing. Decision tree learn itu dia tahap mempelajari data training itu. Nah, di decision tree itu dia akan melakukan prediksi dan juga melakukan klasifikasi dengan jumlah data sebesar 20%. Nah, di gambar satu ini kita bisa melihat rangkaian tree-nya itu, rangkaiannya. Nah, dua ini agak kita zoom biar lebih terlihat.
Nah, ini random forest juga sama, cuman dia node-nya berbeda. Ada random forest learn sama random forest predictor. Nah, kalau misalkan kita lihat hasilnya itu, kita bisa lihat hoax-nya itu sebesar 0,997, setelah menggunakan random forest, dia memprediksi sebesar 0,94, dan non-hoax-nya dia prediksi sebesar 0,88. Nah, ini merupakan supervector mesin, tahapannya juga sama, dia menggunakan SVM learn, SVM predictor. Nah, dengan data sebelumnya itu sebesar hoax 0,997, non-hoaxnya 0, dengan menggunakan SVM, dia hoaxnya itu 0,245 dan non-hoax itu 0,644. Ini merupakan gradient boost juga sama, modelnya seperti ini. Ya, ini merupakan multilayer perceptron. Nah, dari tahap evaluasi ini berfungsi untuk mengukur tingkat performa dari algoritma klasifikasi. Nah, di sini kita melihat gambar satu itu adalah decision tree, yang biru itu adalah random forest, dan yang hijau itu adalah SVM predictor. Nah, kalau kita lihat dari garis erosinya itu, mungkin yang garis erosi itu yang satu itu dia lebih kecil, jadi lebih baik itu 2 dan juga 3. Cuman kalau misalkan bersinggungan seperti ini kan agak susah dilihat. Nah, jadi kita menggunakan AUSI, nah dia itu akan menghitung nilai yang ada di bawah garis. Jadi kalau ini misalkan diarsir itu yang terbaik itu ada di SVM sebesar 0,98. Nah, ini merupakan perbandingan model decision tree, random forest, SVM, gradient boost tree, dan juga multilayer perceptron. Nah, kalau kita lihat dari tingkat akurasinya itu, SVM itu lebih baik sebesar 96,01%. Dari erosinya itu sebesar 0,98, dan juga koin kapanya itu konsistensinya itu sebesar 0,98 pada random forest. Nah, ini tahap presisi di mana dia mendefinisikan rasio prediksi benar hoax dibandingkan dengan keseluruhan hasil yang diprediksi hoax. Itu baik pada multilayer perceptron sebesar 0,97. Recall itu di mana dia mendefinisikan prediksi benar hoax dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar hoax juga. Itu di recall ada pada SVM predictor sebesar 0,955. Specificity mendefinisikan sebagai kebenaran dalam melakukan prediksi non-hoax dibandingkan dengan keseluruhan yang sebenarnya data non-hoax. Itu terdapat pada multilayer perceptron sebesar 0,966. F-measure itu merupakan perhitungan evaluasi dengan mengkombinasikan precision dan juga recall. Itu terbaik pada SVM predictor sebesar 0,957. Ini adalah pengembangan yang diajukan di mana nanti ada dataset, baru ada data preprocessing, pembersihan data, dan juga pada hoax detection itu dengan menggunakan algoritma yang terbaik, sehingga dia bisa melakukan klasifikasi. Nah, faktor yang mempengaruhi untuk deployment itu di mana kalau kita lihat dari sisi ekonomi itu bersifat sensitif, di mana informasi merupakan sinyal yang berkaitan erat dengan tindak pelaku ekonomi, sehingga keakuratan itu tidak berlangsung tidak berhadapan langsung dengan kecepatan tinggi. Jadi kalau misalkan terdapat informasi salah, itu sangat mempengaruhi sisi ekonomi. Dan juga dari sektor bisnis, mungkin kalau dari perusahaan besar itu tidak terlalu berpengaruh. Namun kalau dari perusahaan kecil atau UMKM itu, informasi hoax itu sangat berpengaruh karena mereka tidak memiliki manajemen krisis, berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang besar. Dan juga dari sektor pemerintah juga penyebaran informasi sangat erat dengan masalah keamanan negara. Jadi kalau misalkan ada informasi yang tidak akurat itu sangat mungkin digunakan oleh pihak-pihak yang tertentu untuk tujuan-tujuan yang tidak diinginkan, untuk mengadu domba ataupun menciptakan ketidakpercayaan kepada pemerintah, kericuhan, dan sebagainya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih Ondi atas sharingnya. Mungkin Ya, Pak. sedikit pertanyaan barangkali dari saya, kira-kira kalau diimplementasikan ini
butuh apa ya kira-kira, misalkan diimplementasikan betul-betul di salah satu instansi pemerintahan ya. Sejauh Iya. mana sih sampai penelitian ini sehingga benar bisa misalkan bisa benar-benar jadi di instansi pemerintahan. Kalau misalkan diimplementasikan kebutuhannya, Pak? Ya, kebutuhan kira-kira apa? Kalau kebutuhannya mungkin kan ini sifatnya berbasis web desk. Nanti harus ada dashboard dari webnya juga. Terus mungkin sangat dibutuhkan server juga sih. Baik. Kemudian kira-kira selama pengerjaan ini apa sih tantangannya, Ondi? Mungkin dulu sebelum mengerjakan tesis mungkin gambar basic knowledge-nya sebelum dan sudah itu kira-kira apa ya tantangannya, kemudian apa sih kebutuhan pengetahuan dasar ketika mengerjakan tesis ini? Oh, tantangannya sebelum saat proses pengerjaan sih modelnya juga kan kita masih baru memahami, jadi sebetulnya masih sangat sulit dan juga kita harus mengkombinasikan sama aplikasi Kinemnya kan. Jadi itu sih yang proses pembelajaran awalnya dulu. Model kita pahamin dulu, baru kita implementasikan ke dalam bentuk aplikasinya itu biar nyambung. Terus yang kedua saat proses pengumpulan data, karena ini kan sifatnya manual karena belum bisa crawling karena ini kan narasi-narasi ada di portal berita itu yang nggak bisa diambil secara otomatis gitu. Jadi harus sering-sering diambil secara manual sih. Betul-betul. Tantangannya ke depannya seperti apa nih, Undi? Misalkan ada yang mau melanjutkan penelitian ini atau mau implement, kira-kira tantangannya seperti apa? Silakan. Oh, kalau untuk tantangannya sih sebaiknya sih ini dilakukan secara otomatis. Jadi dia bisa melakukan crawling. Yang pertama itu kan membantu juga dan meringankan. Terus yang kedua itu bisa melakukan pengembangan dengan deep learning. Jadi sehingga nggak cuma teks doang, nanti bisa melibatkan video, suara, dan juga gambar gitu. Jadi Ya. lebih baik dan tingkat akurasinya juga lebih baik, Pak. Baik, Ondi. Terima kasih ya. Mungkin dari saya cukup. Pertanyaannya Iya, mudah-mudahan Pak. bermanfaat ya buat teman-teman yang menonton video ini ya. Iya, Ondi Pak. ada yang disampaikan kira-kira terakhir? Udah, Cukup? Pak, itu aja, Pak. Baik. Terima Cukup. kasih Ondi untuk hadir dalam video Ya, ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian dan sampai jumpa di video yang lain. Ya, ya. Terima kasih, Pak. terima kasih Ondi. Iya, Pak.